Bab 2277. Selamat datang di Tuan Kota. Di dalam sangkar besar, ada seorang pria tua beruban dengan rambut yang acak-acakan. Napasnya lemah, matanya kosong, dan tubuhnya penuh dengan luka. Hal itu menunjukkan bahwa dia telah mengalami siksaan yang berat. Keempat anggota tubuhnya terbelenggu oleh rantai tebal yang kokoh. Situasi pria tua itu saat ini tampak agak menyedihkan. Tetapi dia memiliki aura mulia dalam dirinya. Jerry memandang pria tua yang terjebak dalam sangkar besar seperti dia. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tetapi dia dapat menyimpulkan bahwa identitas dan kekuatan pria tua ini jelas tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan dikurung dalam sangkar khusus. Jelas sekali, pria tua itu terjebak karena tipuan Noah. Jika tidak, dengan kekuatan Noah, dia tidak akan bisa menandingi pria tua itu. Pada saat ini, tidak hanya Stanley yang terkejut ketika melihat pria tua itu di dalam sangkar besar. Tetapi sebagian besar orang di kota Hydra yang menyaksikan itu juga tercengang. Bukankah ini penguasa kota Hydra kita? Hydras. Kenapa dia dikurung di dalam sangkar? Pantas saja aku sudah lama tidak mendengar kabar dari Tuan Kota Hydra. Ternyata dia ditahan di sini. Master Sekte Huang sangat berani. Dia berani melakukan ini pada Tuan Kota Hydra. Untuk sesaat, semua orang mulai bergumam satu sama lain. Mereka sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Kota He yang biasanya mereka anggap seperti dewa yang tak tersentuh dan bahkan sulit untuk ditemui, kini terlihat dalam kondisi seperti ini di depan mata mereka. Noah tersenyum bangga dan berkata, "Stanley, sekarang apa lagi yang bisa kamu sombongkan? Mungkin kamu belum tahu, tapi seluruh kota Hydra ini sudah lama menjadi wilayah kekuasaanku." Ekspresi Stanley tiba-tiba menjadi serius. Meskipun dia adalah Tuan Kota Bahur, statusnya sangat tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir. Dia datang ke kota Hydra untuk membantu Jerry karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Hydras. Namun, Stanley tidak pernah menyangka teman lamanya akan berakhir seperti ini. Stanley menggertakkan gigi sambil berujar, "Bajingan, kamu sangat berani. Beraninya kamu memperlakukan Tuan Kota Hydra seperti ini." Sebelum Stanley dapat menyelesaikan kata-katanya, Noah mendengus dingin dan berkata, "Karena kamu ada di sini hari ini, ini menghemat waktuku untuk pergi ke kota Bahur dan menangkapmu. Yang berikutnya yang dikurung adalah kamu. Kedepannya, kota Bahur akan menjadi milikku." Saat ini, Noah sangat arogan. Pada saat ini, seorang master sekte di kota Hydra berdiri dan memarahi. "Noah, kamu cari mati. Aku sarankan kamu untuk segera melepaskan Tuan Kota. Kamu tidak berhak mengambil keputusan di sini. Berita bahwa Tuan Kota Hydra dipenjara olehmu akan segera menyebar ke seluruh kota Hydra. Pada saat itu, semua sekte akan bergabung untuk menghancurkan sekte Senta." Mendengar ini, Noah tampak penuh penghinaan dan hanya tersenyum dingin. Segera, master sekte lain dari kota Hydra berdiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghunus pedang spiritualnya. Sebelum master sekte yang baru saja memarahi Noah sempat bereaksi, dia menusukkan pedang itu ke jantung master sekte tersebut. Segera setelah itu, beberapa master sekte berdiri. Seseorang menyanjungnya. Sekarang, dunia didominasi oleh master sekte Huang. Siapapun yang berani membela Hydras, sama saja dengan mencari mati. Untuk sesaat, para master sekte yang awalnya ingin membela Hydras, semuanya menutup mulut mereka. Mereka juga tidak bodoh. Melihat situasi di depan mata, mereka terpaksa tunduk kepada Noah. Karena para master sekte yang memiliki status dan kekuatan tinggi di kota Hydra sudah sepenuhnya menunduk di bawah Noah. Selamat kepada Master Sekte Huang karena telah menjadi Master Kota Hydra yang baru. Seseorang segera membungkuk ke arah Noah. Dia menangkupkan tangan dan memberi selamat dengan hormat. Bersambung. Bab 2278 tidak dapat menghindar. Ketika Jerry melihat adegan ini, dia merasa sedikit lebih gugup di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa membuka sangkar besar itu.
Dia awalnya berpikir bahwa dengan bantuan Stanley dan yang lainnya, mereka bisa menyelamatkannya setelah menangani Noah. Namun, itu jelas tidak mungkin saat ini. Semua yang hadir di kota Hydra, kecuali beberapa yang memberontak dan dibunuh, sebagian besar sudah merasa terintimidasi dan tunduk. Jerry melihat bahwa Feli hanya tidak sadarkan diri dan tidak terluka parah. Jadi dia segera meletakkannya. Lalu meraih jeruji sangkar besar dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik kedua sisinya. Melihat ini, Stanley buru-buru membagi pekerjaan kepada beberapa orang. Dennis, Miles, kita bertiga akan menahan para bajingan ini dulu. Tetua Xiao, kamu dan Dorin pergi bantu Jerry. Dorin melambaikan tangannya untuk mengusir musuh di depannya. Lalu segera mendatangi Jerry untuk membantunya mencoba membuka paksa sangkar besar. Kak Jerry, kami pasti akan menyelamatkanmu. Dorin juga mencoba yang terbaik. Meski terus melepaskan kekuatan, pada akhirnya dia tetap tidak bisa membuka sangkar sedikit pun. Makin banyak master yang membantu Noah. Asena dan Dorin pun segera tersingkir. Asena menyeka darah dari sudut mulutnya. Setelah bangkit dari tanah, dia menatap Noah dengan mata dingin. Sebaiknya kamu segera menghentikan perilaku bodohmu. Tahukah kamu siapa Jerry? Sebelum Asena selesai berbicara, Noah tersenyum dengan arogan. Siapa dia? Mungkinkah dia adalah sosok hebat yang tidak mampu kuusik? Asena mencibir dan berkata, benar. Kamu tidak bisa menggodanya karena dialah yang disukai Jakaro Realm Lord. Jika kamu berani menggodanya, kamu akan melawan Jakaro Realm Lord. Asena awalnya mengira Noah akan menahan diri karena ini. Tetapi dia malah tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Hahaha. Berhentilah mencoba menakut-nakutiku dengan penguasa alam. Setelah meramu pil abadi, aku yang akan berkuasa di seluruh alam tengah bela diri kuno. Jelas sekali. Mengancam dengan penguasa alam tetap tidak bisa menekan Noah yang arogan. Menjadi, pada saat ini, Jerry juga menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari sangkar besar hari ini. Sementara itu, Stanley dan yang lainnya juga tidak mampu menghadapi begitu banyak musuh kuat di sekitar mereka sehingga terus mundur. Jika melanjutkannya, mereka hanya akan mengarah pada jalan kematian. Jadi, dia langsung berseru, Stanley, bawa mereka pergi dulu. Tinggalkan aku sendiri. Apa yang akan kamu lakukan jika kami pergi? Aku tidak akan pergi sebelum menyelamatkanmu. Aku juga tidak akan pergi. Beberapa orang sangat setia. Mereka tidak mau meninggalkan Jerry. Jerry sangat tersentuh. Tetapi dia tidak akan pernah membiarkan beberapa orang mati secara tragis di sini. Kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku punya caraku sendiri. Jika kalian tetap di sini, itu hanya akan menyeretku. Namun, dalam hati Jerry, dia hampir menyerah. Dia merasa hari ini adalah hari di mana dia dan putrinya akan mati. Pada saat ini, Dorin dipukul oleh dua master. Dia menjerit dan jatuh. Bahkan tidak bisa bangun. Dorin, mata Miles memerah. Dia berseru dan bergegas ke sisi adiknya. Saat Miles menggendong Dorin, beberapa master mengambil kesempatan untuk menyerang secara diam-diam dari belakang. Pedang panjang menembus tubuh Miles secara langsung. Jerry sangat patah hati. Dia menarik jeruji sangkar besar dengan panik. Lalu berseru dengan marah. Ayo cepat, cepat. Beberapa master yang telah mencapai puncak alam surgawa kelas 6 juga muncul di sisi Jerry pada saat ini. Bersama-sama, mereka mengumpulkan energi spiritual yang sangat besar dan menimpakan semuanya pada Jerry. Bam! Seluruh permukaan tanah bergetar hebat. Jerry yang lemah. Tubuhnya terpental dan menghantam jeruji besar. Darah segar memercik dari mulutnya. Dengan kekuatannya saat ini, kalaupun dia dilepaskan, dia hanya bisa menghadapi satu master di puncak alam surgawa kelas 6 dalam satu waktu. Pada saat ini, dia bukan hanya terjebak dalam sangkar besar tanpa ruang untuk melarikan diri. Tetapi dia juga harus menghadapi beberapa master di puncak alam surgawa kelas 6 pada saat yang bersamaan. Apabila bukan karena kekuatan tekadnya yang luar biasa, dia hampir pingsan saat ini.
Segera setelah itu, belasan seniman bela diri memasukkan pedang spiritual mereka ke tubuh Jerry. Pada saat ini, Jerry yang berlumuran darah jatuh dalam sangkar besar. Terlihat pedang spiritual di tubuhnya menusuknya seperti landak. Bersambung.